Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Walaupun masih dalam kondisi daring ya, akhirnya saya bisa menemani 2 kali pertemuan. Saya belum bisa menemani perkuliahan, presentasi sendiri gitu ya. Dan akhirnya hari ini saya bisa menemani. Semoga saja minggu depan itu bisa luring ya. Saya mohon doanya agar saya bisa menata agenda untuk minggu depan. Untuk yang presentasi sudah terhubung? Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kita ini pakai Zoom yang free ya, waktunya 45 menit, jadi mari kita manfaatkan. Saya persilakan untuk teman-teman yang presentasi hari ini, silakan. Dengan tema hari ini apa ini? Angkatan berapa? 66. Oke. Baik, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Kesusastraan Indonesia periode angkatan 66. Yang pertama yaitu latar belakang angkatan 66. Lahirnya angkatan 66 dilatar belakangi oleh perlawanan terhadap penyelewengan pimpinan-pimpinan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Penyelewengan tersebut diantaranya pelanggaran terhadap Pancasila sebagai dasar negara dengan memasukkan komunis sebagai sebuah nilai keindonesiaan yang tentu saja melanggar Pancasila sila pertama. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. 66 sebagai angkatan. Nama ini populer dengan buku kumpulan prosa dan puisi berjudul Angkatan 66, prosa dan puisi dengan pertanyaan tentang lahirnya sebuah Angkatan 66 oleh H.P. Jasin. Menurutnya, Angkatan 66 dimulai tahun 1953. Cetusan akan lahirnya Angkatan 66 ini mendapat tanggapan dari beberapa sastrawan. Karakteristik Angkatan 66. Karakteristik Angkatan 66 meliputi karakteristik dalam isi, paham yang dianut, struktur estetika, dan sebagainya. Karakterisasi tersebut menggunakan istilah Pradopo, yaitu struktur estetik dan ekstra estetik.
Karakteristik angkatan 66. Yang pertama puisi, struktur estetik. A. Gaya epik atau bercerita, berkembang dengan berkembangnya cerita dan balada. B. Gaya 45. E. Gaya slogan dan retorik berkembang pesat. Yang kedua, struktur ekstra estetik. Tema. 1. Sesuai dengan sejarah nasional. Tema utama dalam angkatan 66 adalah perlawanan terhadap tirani pemerintah Orde Lama. Misalnya yaitu sajak-sajak demonstrasi dari Taufik Ismail. Mansur Samin, Slamet Kimanto, Guru Santo, dan sebagainya. Yang kedua, tema kemuraman karena menggambarkan hidup yang penuh dengan penderitaan. 3. Sajak-sajak yang mengungkapkan masalah-masalah sosial, yaitu kemiskinan, pengangguran, kesenjangan yang tinggi antara kaya dan miskin, dan kemakmuran yang tidak merata. Yang keempat, cerita-cerita rakyat menjadi tema-tema balada. Karakteristik angkatan 66 prosa. 1. Struktur estetik pada umumnya struktur estetik angkatan 66 masih melanjutkan angkatan 45. B. Cerita hanya murni bercerita, yaitu tidak menyisipkan komentar, pikiran sendiri atau pandangan-pandangan tertentu. 2. Struktur ekstra estetik. A. Cerita perang sudah mulai berkurang. B. Menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. C. Kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Misalnya novel Pulang karya Toha Mukhtar, Penakluk Ujung Dunia karya Bokor Huta Suhud, dan sebagainya. D. Banyak menceritakan pertentangan politik. Tokoh-tokoh angkatan 66 dalam menghasilkan pembahasan yang seimbang, penyebutan tokoh-tokoh sastrawan dibagi menjadi dua, yaitu sastrawan manifest kebudayaan atau non-lekra dan sastrawan lekra. Tokoh-tokoh angkatan 66 yaitu 1. A. Nafis, 2. Bastari Asnin, 3. Abdul Wahid Situmeng, 4. Ajib Rosidi, 5. Awan Tafsiri, 6. Andrea Alexandri Leo, 7. Arifin C. Nur, 8. Aris Siswo, 9. Bejas, 10. B. Sularto, 11. Bokor Huta Suhud, 12. Sudiman S. Hartojo, 13. Burasuwan, 14. Jamil Suherman, 15. Jawastin Hasugian, 16. Fridolin Ukur, 17. Gerson Poik, 18. Gunawan Muhammad, 19. Hartojo Andang Jojo, 20. Indonesia O. Galilano, 21. Isma Sawitri, 22. J.E. Siahaan, 23. Kirjo Mulyo, 24. M. Popi Huta Galung, 25. M. Saribi AFN, 26. Mansur Samin, 27. Muhammad Fudoli, 28. Motinggo Husji, 29. N. Hadini, 30. Nugroho Noto Susanto, 31. Piye Ardijanto Suprijadi, 32. Ramadan KH, 33. Resi Regar, 34. SM Adan, 35. SN Ratmana, 36.
Sukimanto, 27 S. Jajaniti, 28 Sandi Tias, 29 Sapardi Djoko Darmono, 40 Satyagraha Urip Soeprobo, 41 SL Suetrijanto, 42 Parwata Wiraatmaja, 43 Suwardi Idris, 44 Subagio Sastrowardojo, 45 Sukrowijono, 46 Surajman RM, 47 Taufik Ismail, 48 Titis Basino, 49 Titi Said, 40 Toha Mukhtar, 51 Trisno Juwono, 52 Umar Khayyam, 53 WS Rendra, 54 Wahab Banan, 55 Yusaj Ananda. Sastrawan Lekra 1 Joto atau Wiramani, 2 DN Aidit, 3 Agamis PAS Dharma, 5 Putu Oka Sukanta, 6 HR Bandaharo, 7 Polik Hamid, 8 Mawi Ananta Joni, 9 Rifai Apin, 10 Amarzan Ismail Hamid, 11 S Ananta Guna, 12 FL Risa Kota, 13 Sutikno WS, 14 Pramudia Anantatur, 15 Sugiyarti Siswadi, 16 Subron Aidit, 17 Basuki Resobowo, 18 Martin Alida, 19 Abdul Kohar Ibrahim, 20 Sri Setiawan, 21 T Iskandar AS. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Baik, pertanyaan dari saya ialah di sini dalam PPT tokoh-tokoh angkatan 66. Di situ disebutkan bahwa penyebutan tokoh sastrawan dalam angkatan 66 ini dibagi menjadi dua, yaitu sastrawan manifest kebudayaan atau non lekra dan sastrawan lekra. Itu penjelasan dari nama tersebut itu seperti apa? Baik, terima kasih. Ahlan mau bertanya ya? Silakan, langsung aja dulu. 2 pertanyaan saja ini ya. Silakan Ahlan. Nah, saya di sini mau izin bertanya tentang itu apa? Tadi pertama itu di PPT dijelaskan bahwa karya 66 itu dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa politik. Pertanyaan saya adalah peristiwa politik tahun 1966 memiliki pengaruh apa terhadap karya sastra angkatan 66? Saya ulang, peristiwa politik tahun 1966 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ciri
atau tema dalam karya sastra angkatan 66. Baik itu saja. Oke, untuk presentasi kali ini cukup 2 pertanyaan saja. Silakan direspon untuk yang presentasi. Nanti akan saya beri penambahan dan catatan untuk pertemuan hari ini. Silakan Mbak Nixi sama siapa tadi, Mbak Laili ya. Silakan Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afif. Mekra singkatan dari Lembaga Kebudayaan Rakyat adalah organisasi seniman dan kebudayaan haluan kiri yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950 oleh A.S. Darta. M.S. Ashar, Heminatu Arjuna, Wibar Ajuk Sudarto Benjoto. Sedangkan manifest adalah manifesto kebudayaan yang disingkat menjadi Manikebu, merupakan kelompok yang dipartisipasi oleh para seniman dan intelektual. Kelompok ini tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan sering dianggap netral. Bisa diterima Mas Afif? Ya baik, terima kasih atas penjelasannya.
Ayo, tinggal satu pertanyaan lagi untuk direspon. Silakan, Mbak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Alan. Angkatan 66 lahir pada saat situasi politik di Indonesia serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan pada periode 1960 sampai 1970. Pola itu. Bisa. Terima kasih atas. Oke, itu tadi presentasi singkat dan juga pertanyaan. Kedua-duanya pertanyaan yang bagus ya. Suara saya bisa terdengar ya? Mohon maaf saya tidak mengaktifkan kamera dulu karena tadi untuk menghubungkan audio karena saya pakai Zoom web itu tadi tertutup. Membuka ulang sehingga di awal itu saya bergabung itu 2 kali masuk. Dan tadi coba saya hidupkan ternyata perlu connecting dengan website. Nanti akan tertutup lagi dan waktunya terjeda. Jadi saya pilih untuk tidak melanjutkan prosesnya biar tidak terlempar dari ruang Zoom ini untuk mempersingkat waktu gitu ya, karena waktunya hanya 45 menit gitu ya. Nah, yang terpenting adalah untuk presentasi kali ini adalah presentasi untuk kunci ya. Presentasi untuk kunci yang alhamdulillah bagian-bagian inti itu sudah masuk dalam PPT. Teman-teman tinggal mengembangkan bagaimana dari kata kunci ini, dari poin-poin inti yang sudah dipresentasikan untuk dikembangkan di lain hari, di lain waktu. Karena tanpa adanya dikembangkan, tanpa adanya teman-teman mencari referensi, mencari bacaan, maka tidak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Ya, dengan teman-teman membaca karya-karya atau peristiwa-peristiwa tentang angkatan 66, kita akan mengetahui bagaimana titik tumpu dari angkatan 66 ini dari proses politik Indonesia gitu ya. Jadi gagasan terbesar keresahan angkatan ini adalah bagaimana Orde Lama itu sudah dianggap tidak ideal lagi ya. Orde Lama itu sebutan untuk masa politik di era Soekarno ya. Jadi proses untuk pelengseran itu menuju Orde Baru. Orde Baru itu pemimpinan Presiden Soeharto yang nanti akan disinggung di angkatan selanjutnya gitu ya. Nah, di angkatan ini keresahan-keresahan yang berangkat itu adalah keresahan-keresahan politik sehingga mayoritas itu berisi gagasan-gagasan politik ya. Walaupun karya sastra cerpen, novel itu ya, pasti akan ada senggolan-senggolan tentang kepemimpinan Indonesia. Jadi seperti itu, ya. Yang perlu digarisbawahi lagi, angkatan ini kata kuncinya peristiwa penting, ya. Perlu dicatat peristiwa penting. Ini adalah manifest kebudayaan yang pertama, yang kedua itu adalah lekra. Ya, lekra itu berafiliasi dengan partai politik, kalau manifest kebudayaan itu berusaha untuk melawan ya gerakan dari lekra, karena lekra ini rata-rata adalah seniman dan budayawan ya. Nah, saat itu tidak memiliki partai politik itu adalah sebuah aib. Makanya kelompok-kelompok yang tidak mau tergabung dengan lekra itu membuat manifest kebudayaan. Jadi penandatanganan kebudayaan, ada kongres kebudayaan di situ. Nah, yang sepakat menandatangani ya seperti yang disebutkan list nama-nama oleh kelompok ini tadi. Ya, jadi dua peristiwa penting ya menandai angkatan ini adalah lekra dan manifest kebudayaan. Tetapi yang perlu diketahui ada nama di situ yang tadi dicantumkan adalah
Pramoedya Anantatur. Ya, Pram itu menyatakan dirinya, saya bukan orang Lekra, saya bukan aktif atau pengurus di Lekra. Ya. Saat itu kebetulan karena posisinya Pram itu dimintai tolong oleh DNID untuk membantu dia, gitu ya. Jadi orang-orang menganggap bahwa Pramoedya Anantatur adalah Lekra, padahal dirinya itu sudah mengatakan bahwa saya tidak suka politik. Saya pelawan keras politik, sehingga dia tidak mau disebut sebagai anggota Lekra. Jadi itu catatannya, karena tadi dimasukkan memang di sejarah ditulis oleh catatan-catatan para penulis sejarah dan juga para sastrawan itu ya Pramoedya Anantatur bagian dari Lekra. Ya, catatan sejarahnya memang begitu, tapi ketika terbongkar, ketika diwawancarai secara personal, dibuat profil, Pramoedya Anantatur menyatakan bahwa saya bukan bagian dari Lekra. Ya, di Lekra ini merupakan salah satu partai gitu ya, partai komunis gitu ya, salah satu partai besar. Karena kalau berangkat di politik tidak ada partainya, maka dianggap tidak sah untuk mewakili demokrasi. Jadi kayak gitu. Nah, manifest kebudayaan itu desentralisasi atau perlawanan dari itu. Jadi dua peristiwa besar itulah yang menjadi catatan kaki untuk angkatan 66. Ya, intinya semua karya sastra di sini untuk melawan ya Orde Lama. Nah, bahkan yang menjadi catatan sejarah juga ya, puisi-puisi W.S. Rendra itu mampu mengerahkan mahasiswa, ya, mampu membuat orang-orang terpengaruh, ya, W.S. Rendra. Nah, itu nanti akan dilanjutkan di periode selanjutnya. Rendra akan masuk juga di sana, yang meruntuhkan masa Orde Baru. Ya, jadi catatannya itu yang perlu saya tambahkan. Yang perlu dicatat lagi yakni bahwa Pram itu bukan bagian dari Lekra. Ya, jadi suatu ketika teman-teman ini silakan berburu karya-karya orang-orang tadi agar tahu bagaimana sih sejarah bangsa kita melalui karya sastra. Karena kita bisa merasakan sebuah cerita sejarah dengan kemasan yang bagus, ya, yang mungkin kita enjoy dalam membacanya dan bisa membayangkan bagaimana sih situasi Indonesia di tahun 66. Ya, begitu juga ketika teman-teman ingin tahu bagaimana perjuangan para pejuang untuk meraih kemerdekaan gitu ya, itu bisa dibaca juga dari karya-karya angkatan 45, angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru, bagian perjuangan untuk lepas dari penjajah. Nah, itu bisa dibaca. Ya, yang penting di list dulu, diingat-ingat nama-nama sastrawan itu siapa saja. Dan suatu ketika punya kesempatan silahkan ditengok, silahkan dibaca. Ya. Jadi era-era zaman itu semua sastrawan, seniman itu pro dengan politik. Jadi perhatian dengan politik. Kalau sekarang lebih ke cuek ya, politik dianggap sebagai sesuatu yang kotor ya, tetapi dulu era-era perjuangan, era-era ingin merdeka, tidak hanya sastrawan dan seniman tetapi ulama itu merupakan salah satu tonggak untuk mendirikan bangsa ini. Makanya teman-teman kalau melihat sejarah bagaimana para kiai ini membentuk gerakan politik gitu ya, hingga ada partai politik khusus untuk Islam yang didirikan para ulama-ulama itu ada ya. Jadi semua elemen-elemen orang intelektual gitu ya, ilmuwan dan juga ulama gitu ya, itu perhatian betul dengan bangsa ini, semua bersumbangsi ya. Jadi perlu dicatat peristiwa-peristiwa itu, kemudian dicari cara gampang dan menyenangkan mencari atau mempelajari sejarah itu melalui karya sastra ya. Makanya dari nama-nama tadi itu
nanti bisa dipelajari bagaimana peristiwa-peristiwa sejarah misalnya, atau Mas Ahlan dan juga Mas Afif yang notabene ini santri yang nyel gitu ya, yang kuat, itu bisa membaca karya-karya dari para ulama. Salah satunya Hamka itu yang bisa dibuka, itu seorang kiai. Kalau zaman kekinian yang masih hidup itu ada Gusmus gitu ya. Karya-karyanya Gus Dur itu adalah catatan-catatan dari seorang ulama memandang bangsa ini, ya. Bagaimana perjuangan-perjuangan para ulama, bagaimana keilmuan-keilmuan itu bisa menyebar dan membangun bangsa ini, ya. Jadi semacam itu. Nah, begitu juga kalau dari Mbak Lisa yang non muslim, itu banyak sekali pejuang-pejuang kita, sastrawan-sastrawan kita yang juga non muslim dan memperjuangkan yang namanya satu, yakni Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi catatannya di situ, bagaimana keragaman bangsa ini bisa membentuk satu negara, yakni Indonesia, yang beragam bangsa, ya. Makanya disebut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya, kalau di luar negeri itu satu bangsa terdiri dari beberapa negara. Nah, indahnya dan dahsyatnya Indonesia, satu negara terdiri dari beberapa bangsa, ya. Otomatis keberagaman itu lebih besar. Yang namanya keberagaman itu kalau disatukan, bagaimana sulitnya, bagaimana rumitnya, itulah Indonesia. Makanya semua elemen ada untuk membangun Indonesia. Jadi semacam itu catatan untuk presentasi kali ini. Pembelajaran hari ini itu adalah sebuah pintu, sebuah kata kunci yang ketika nanti teman-teman ada kesempatan di list nama-nama itu, dicari PDF-nya. Sekarang enak karena bisa mencari semua bahkan karya sastra itu dalam bentuk PDF, ya. Diluangkan waktunya, dibaca, ditengok, ya. Menariknya itu nanti kalau sudah suka dengan membaca, teman-teman itu bisa membuka wawasan lebih jauh, ya. Mungkin untuk saat ini kalau belum suka dengan membaca, dikumpulkanlah bacaan itu, bacaan apapun itu, ya. Karena file-file PDF itu jumlahnya 100.000 file gitu, mungkin nggak akan menghabiskan memori handphonenya teman-teman semua. Oke, jadi itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan catatan bahwa Indonesia itu, ya, dibangun dari berbagai macam elemen, ya. Itu saja. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum nanti pembelajaran kita hari ini diakhiri? Apa ada yang mau disampaikan? Silahkan. Belum ada? Halo, suara saya masih terdengar? Ada yang mau disampaikan? Itu Pak, mau tanya minggu depan itu UTS. Oh, sekarang sudah pertemuan ke-7 ya? Hari ini pertemuan ke-7 atau ke-6? Iya. Ke-7. Oh, berarti UTS ya. Oke, berarti minggu depan kita UTS, baru Ya, nanti semoga setelah UTS kita bisa bertatap muka secara langsung di kelas gitu ya. Semoga nanti istri saya sudah kembali pulih dari pasca operasi gitu ya. Karena kalau belum pulih, otomatis saya ini harus merawat anak-anak dan juga merawat istri. Makanya tidak bisa menemani selama 2 minggu ini. Jadi kayak gitu ya. Dipelajari untuk UTS itu materi-materi dari yang presentasi pertama dan juga materi yang sudah saya sampaikan, ya. Peristiwa-peristiwa penting dan juga karya-karya penting dari para sastrawan gitu ya.
yang nanti akan saya pertanyakan, saya munculkan di pertanyaan UTS. Gitu ya. Jadi minggu depan tidak presentasi dulu karena UTS ya, waktu tersisa kurang 29 detik gitu ya. Baik, kalau begitu saya akhiri dulu sebelum nanti diakhiri oleh Zoom-nya, maka lebih baik saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.